Halo semua, ini adalah kisah yang menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh Sarah di koridor rumah. Kisah ini sangat menarik dan menegangkan. Jadi, untuk mengetahui kejadian horor apa yang terjadi dengan Sarah di koridor rumahnya, tonton video ini sampai selesai ya. Malam itu, hujan deras mengguyur kota kecil tempat Sarah tinggal. Dentingan tetesan air yang menghantam atap rumah menambah suasana mencekam. Sarah baru saja pindah ke rumah tua yang terletak di pinggiran kota, jauh dari keramaian. Rumah itu telah berdiri sejak zaman kolonial dan memiliki banyak cerita menyeramkan yang beredar di kalangan warga setempat. Sarah selalu merasa ada sesuatu yang aneh dengan rumah itu. Setiap kali malam tiba, ia sering mendengar suara-suara aneh dari koridor yang panjang dan gelap. Koridor itu menghubungkan ruang tamu dengan kamar tidur utama. Di dinding koridor tergantung cermin besar yang sudah kusam dimakan usia. Suatu malam, ketika Sarah sedang membaca di ruang tamu, ia mendengar suara langkah kaki yang pelan namun jelas di koridor. Dengan hati-hati, ia melangkah ke arah koridor yang gelap, hanya diterangi oleh cahaya bulan yang redup. Ia berhenti di depan cermin besar dan menatap bayangannya sendiri. Tiba-tiba, bayangan di cermin itu bergerak sendiri. Mata Sarah terbelalak saat melihat sosok hitam di belakangnya. Dengan cepat ia berbalik, namun tidak ada siapa-siapa di sana. Keesokan malamnya, Sarah tidak bisa tidur. Ia terbaring di tempat tidur sambil menatap langit-langit kamar. Pikirannya masih terbayang dengan kejadian di depan cermin. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan di pintu kamarnya. Ketukan itu terdengar seperti datang dari dalam rumah, bukan dari luar. Dengan rasa takut yang semakin menguat, Sarah turun dari tempat tidur dan membuka pintu kamar perlahan. Tidak ada siapa-siapa di sana, namun koridor terlihat lebih gelap dari biasanya. Saat ia hendak kembali ke tempat tidur, ia melihat bayangan yang bergerak cepat melintasi koridor. Sarah memberanikan diri untuk mengikuti bayangan itu. Langkah kakinya terasa berat dan napasnya semakin cepat. Saat Sarah mendekat, bayangan itu menghilang begitu saja. Di cermin, terlihat sebuah tulisan dengan huruf yang berlumuran darah. "Jangan tinggalkan rumah ini." Sarah memutuskan untuk mencari tahu lebih lanjut tentang sejarah rumah itu. Ia mengunjungi perpustakaan kota dan menemukan sebuah artikel lama yang menceritakan tentang keluarga yang pernah tinggal di rumah itu. Arwah yang bangkit adalah tersebut mengalami tragedi mengerikan. Sang ibu dan anak perempuannya ditemukan tewas secara misterius di koridor, sementara sang ayah menghilang tanpa jejak. Semakin dalam ia menggali, semakin banyak ia menemukan fakta-fakta mengerikan. Ternyata, sang ayah melakukan ritual gelap untuk membangkitkan arwah keluarganya. Mereka terjebak di rumah itu, menghantui setiap penghuni baru. Sarah kembali ke rumah dengan tekad untuk mengakhiri teror itu. Ia membawa perlengkapan yang ia butuhkan untuk melakukan ritual pemurnian. Malam itu, ia menyalakan lilin dan menyusun lingkaran perlindungan di depan cermin besar. Dengan suara gemetar, ia mulai melafalkan mantra pemurnian. Bayangan hitam mulai muncul di cermin, berteriak dengan suara mengerikan. Sarah terus melafalkan mantra, meskipun rasa takut hampir membuatnya pingsan. Bayangan itu semakin mendekat, mencoba keluar dari cermin. Namun, lingkaran perlindungan berhasil menahan mereka. Dengan kekuatan terakhir, Sarah mengakhiri ritual.
Cermin retak dan bayangan hitam menghilang dengan teriakan terakhir yang menggema di seluruh rumah. Koridor yang gelap berubah menjadi terang. Sarah merasa beban berat terangkat dari pundaknya. Rumah itu akhirnya tenang. Sarah tahu bahwa ia telah berhasil mengusir arwah penasaran dan memberikan kedamaian bagi keluarga yang terjebak di sana. Meskipun demikian, bayangan di koridor akan selalu menjadi kenangan yang menghantuinya selamanya.